Nama saya Rasingkat Takoe dengan NIM 244111219 kelas G semester 2. Saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Tahukah kamu apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah sistem tubuh yang berperan dalam memecah makanan menjadi zat-zat yang lebih kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh. Sistem ini terdiri dari beberapa organ utama, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Selain organ utama tersebut, terdapat pula organ pendukung yang membantu proses pencernaan, yaitu kelenjar ludah, hati, kantong empedu, dan pankreas. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kemana perginya makanan setelah kita menelannya? Yuk, kita ikuti perjalanan makanan dalam tubuh manusia melalui sistem pencernaan. Petualangan dimulai di mulut. Disinilah makanan pertama kali masuk ke dalam tubuh. Gigi bekerja mengunyah makanan menjadi potongan kecil agar lebih mudah ditelan dan dicerna. Setelah itu, lidah ikut berperan penting. Lidah membantu mengatur posisi makanan dan mendorongnya ke arah tenggorokan. Lidah juga memiliki bintik-bintik kecil yang disebut papila yang mengandung kuncup-kuncup pengecap. Disinilah kita bisa merasakan berbagai rasa seperti pahit, asam, asin, dan manis. Di saat yang sama, kelenjar ludah menghasilkan air liur yang berfungsi melunakkan makanan dan memulai proses pencernaan. Air liur mengandung enzim bernama amilase yang mulai memecah karbohidrat seperti nasi dan roti menjadi gula sederhana. Setelah dikunyah, makanan didorong ke belakang mulut dan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran berbentuk tabung panjang yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Meskipun terlihat sederhana, kerongkongan memiliki peran penting dalam sistem pencernaan, yaitu sebagai jalur pengantar makanan. Organ ini tidak mencerna makanan, tetapi menggunakan gerakan otot yang disebut peristaltik, gerakan meremas dan mendorong untuk memastikan makanan terus bergerak turun ke lambung secara perlahan dan aman. Setelah melewati kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Disinilah proses pencernaan berlanjut. Lambung adalah kantong berotot yang bekerja seperti pengaduk kuat. Di dalamnya, makanan bercampur dengan cairan lambung yang mengandung asam klorida dan enzim pepsin. Asam lambung berfungsi membunuh kuman yang mungkin ikut terbawa bersama makanan. Sementara pepsin mulai memecah protein menjadi bentuk yang lebih sederhana. Otot-otot lambung mengaduk makanan selama beberapa jam, mencampurnya dengan enzim dan asam hingga menjadi cairan kental, seperti bubur yang disebut kimus. Menariknya, meskipun lambung mengandung asam kuat, dinding-dinding lambung dilindungi oleh lapisan lendir. Setelah meninggalkan lambung, kimus, yaitu cairan makanan yang sudah tercerna sebagian, masuk ke usus halus, tepatnya ke bagian pertama yang disebut duodenum. Disinilah proses pencernaan menjadi lebih intensif karena usus halus adalah tempat utama untuk mencerna dan menyerap zat gizi. Pada tahap ini, organ-organ tambahan mulai bereaksi. Hati menghasilkan cairan empedu, yaitu zat berwarna hijau kekuningan yang sangat penting untuk mencerna lemak. Cairan empedu ini disimpan di kantung empedu, lalu dilepaskan ke usus halus saat makanan berlemak masuk. Sementara itu, pankreas menghasilkan berbagai enzim pencernaan, seperti lipase untuk lemak, amilase untuk karbohidrat, dan tripsin untuk protein. Enzim-enzim ini membantu memecah makanan menjadi molekul yang sangat kecil agar bisa diserap oleh tubuh. Dinding usus halus sendiri dilapisi oleh tonjolan-tonjolan halus bernama villi dan
mikrofili. Struktur ini memperluas permukaan penyerapan dan membantu menyerap zat-zat penting seperti glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral ke dalam aliran darah. Setelah meninggalkan usus halus, sisa makanan yang sudah tidak mengandung banyak nutrisi masuk ke usus besar. Berbeda dengan usus halus, usus besar tidak berperan dalam menyerap zat gizi, tetapi lebih fokus pada penyerapan air dan pembentukan feses. Usus besar lebih pendek dari usus halus, tapi diameternya lebih lebar. Di sini, air dan sebagian mineral diserap kembali oleh tubuh agar tidak terbuang. Proses ini membuat sisa makanan yang awalnya cair berubah menjadi lebih padat. Di dalam usus besar juga hidup banyak bakteri baik. Mereka membantu memecah sebagian sisa makanan yang tidak tercerna, memproduksi gas, dan bahkan menghasilkan vitamin tertentu seperti vitamin K dan vitamin B. Setelah proses ini selesai, sisa makanan yang kini disebut feses akan disimpan sementara di bagian akhir usus besar, yaitu rektum, sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Setelah melalui perjalanan panjang, sisa makanan yang telah berubah menjadi feses akhirnya tiba di rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Ketika rektum mulai penuh, dindingnya akan merenggang dan mengirim sinyal ke otak bahwa tubuh siap untuk buang air besar. Proses ini disebut defekasi, yaitu pengeluaran feses melalui anus. Anus adalah lubang di bagian paling akhir saluran pencernaan yang dikontrol oleh otot-otot khusus bernama sphincter anus. Otot ini bisa membuka dan menutup secara sadar atau otomatis. Dengan dikeluarkannya feses, berakhirlah perjalanan makanan dalam sistem pencernaan. Tubuh telah menyerap semua zat gizi yang dibutuhkan dan membuang sisa yang tidak berguna. Itulah perjalanan luar biasa makanan di dalam tubuh kita. Video yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih.